Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Menyala Mami Papi Gen Z. Siap-siap ya. Kita bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana parentingnya para Gen Z. Dan mungkin ini relate juga dengan semua generasi pastinya ya. Disiapin juga catatannya ya. Ada tayangan nih, Baby Blues itu nyata. Kita lihat tayangannya, silakan. Mungkin buat sebagian orang yang merasakan hal yang sama ya, Baby Blues ya, ngerasa capek, ngerasa lemah, lelah gitu. Akhirnya terutama bisa dibilang para Gen Z yang banyak melakukan itu juga ya. Ada Baby Blues setelah melahirkan. Iya. Ada Baby Blues pada saat menyusui. Iya. Ada Baby Blues, kalau Jihan sekarang Baby Bluesnya. Apa? Anaknya nggak mau buka mulut pas disuapin. Oh iya. GTM anak itu bikin stres ibunya. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya yang dilakukan ya udah dia yang makan. Itu masih bagus. Mungkin kalau ada yang akhirnya udah dah mau me time aja, self reward aja buat diri sendiri. Itu gimana yang seperti tadi aku tanya sebelumnya, itu apakah jadi egois buat diri kita sendiri atau apalagi buat orang tua yang masih gaul gitu. Siap. Itu baiknya gimana Ustadz Syam? Silakan Baik. Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami, Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para papi mami Gen Z yang masih setia menyaksikan Islam itu Indah, ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa dicatat, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin. Insya Allah. Jamaah. Yeay. Maka seseorang boleh saja menerima hadiah dan saling memberi hadiah karena bentuk rasa syukur. Syukur itu bukan hanya ditunjukkan kepada Allah, tapi syukur juga ditunjukkan kepada sesama manusia. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu bersyukur kepada manusia, maka dia adalah orang yang tak tahu juga bersyukur kepada Allah. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan Baby Blues itu ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kalau bahasa Gen Z-nya Baby Blues, kalau bahasa Al-Qur'annya orang hamil tuh capek, melahirkan tuh sakit, mengurus anak tuh capek. Maka anishkurli, bersyukurlah padaku kata Allah, wali walidaik, dan juga kepada kedua orang tuamu. Maka berikan reward kepada orang tua kita, sang suami berikan reward kepada sang istri, istri berikan reward kepada suami. Subhanallah, mungkin suami tak melahirkan, mungkin suami tidak menyusui, mungkin suami, tapi suami ada suami yang menangis di tiang rumah sakit karena pusing mau bayar. Iya. Iya, betul. mungkin suami tidak Baby Blues karena tidak sakit ketika menyusui, tapi ada suami yang menangis di pojokan, malu menangis depan istrinya, tapi di belakang tembok dia menangis berdoa kepada Allah. Kenapa? Mikirin beli susunya gimana, beli popoknya gimana. Subhanallah. Maka dua-duanya saling memberi hadiah. Tahadu tahabu, saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Minimal hadiahnya ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih. Ini ada suami tak terima kasih kepada istrinya. Ada istri tak terima kasih kepada suaminya. Kalau bukan kita yang saling menghargai, wahai para orang tua papi mami Gen Z, siapa yang mau kasih kita reward? Tuh, itu mungkin salah satu cara menguatkan hubungan juga ya Ustadz ya. Iya, me time boleh, me time iya. terbaik. Tapi sebenarnya tidak ada me time yang sejati. Karena di saat engkau sendiri sesungguhnya engkau sedang dekat sama Allah. Berarti mungkin quality time sama keluarga kali ya. Quality time, betul. Dia Masya lagi Allah. sendiri pun itu sebenarnya lagi bersama dengan Allah. Oh sendiri pun sama dengan Allah, Iya, Masya Allah. Terima kasih siap. Ustaz Syam untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk para orang tua hebat juga yang ada di rumah. Pokoknya semangat kita bahas pagi hari ini. Demi apa? Demi kebahagiaan rumah tangga kita pastinya ya. Oke, aku mau nanya dulu nih, kira-kira jamaahnya yang sebelah kanan datang dari mana? Lemas banget sih. Lebih semangat dong. Datang dari mana? Oh, kamu ibu mesti saya didorong. Sebelah kiri datang dari mana? Dari mana? Nah gitu dong, dari ulang. La
Dari mana? Pandeglang. Wah, itu mental kita. Ada ilmunya pastinya. Oke, karena datang ke Islam itu indah, aku kasih kesempatan untuk nanya ya, mau nanya. Yuk kita masuk ke Siapa mau segmen nanya? Ayo, siapa mau Tanya nanya? Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Aku ambil mic ya. Siapa yang mau nanya? Ibu lagi berdoa ya supaya nggak ditanya ya. Supaya nggak mau nanya. Oh ibu deh, ibu ngangkat tangan terus. Ibu silakan turun ikut saya. Dikasih jalan, hati-hati bu. Oke, ayo sini bu. Sini. Lari pagi. Lari. Kasih salam, Assalamualaikum. namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Eis Nur Hayati. Saya mau bertanya sama Ustazah Lulung. Oke, Ustazah Lulu. Iya, Terima kenapa, kasih, Bunda? Mau nanya Ustazah. apa? Siapa tadi namanya Bunda? Bu Eis. Bu Eis. Bu Eis. Eis. Keantosan heula. Ele. Oh iya enggak deh. Itu ngarang apa bener ada lagunya? Gini Ustazah, kan saya punya Iya bener, Ustazah, bener. Kalau saya bukan. Iya. Apa. saya punya cucu. Oh, cucu. Dia sangat aktif sekali. Ini ya. neneknya cantik banget. Dia suka bertanya yang enggak ya, Oh, yang enggak-enggak. aneh-aneh gitu. Kalau zaman sekarang tuh ya yang dinamakan gen alpha gitu ya. Dia bertanya gini, Apa itu? "Oh, Nenek, Oh. Allah itu ada enggak? Di mana? Allah Mau itu ngapain ada aja?" nggak? Allah di Gitu, mana? gitu, Allah ngapain? kira-kira, Bu Oh, cucunya Ustazah. pinter berarti dong. Laki Ya, apa gitu. perempuan cucunya? Umurnya 3 tahun ya, ya, Masya besar Allah. Oh. cadel-cadelnya gitu ya. Iya. Bener sih banyak juga nanya kayak gitu. Iya, Kayak bener ya. Anak aku juga suka nanya, Allah itu laki-laki atau Oh, perempuan? itu Kayak gitu. gitu-gitu. Iya, Ya, betul-betul. Lagi ngapain sih? Ini yang bikin siapa? Ah iya betul. Itu apa katanya? Air. Jadi ibu tuh kayak nggak bisa ngadepin jawabannya gitu ya? Iya, gitu. Gitu Oke, ya. ibu butuh jawabannya atau bagaimana cara menghadapi Ya, anaknya cara gitu ya? menghadapinya, Menghadapinya. gitu, Ustazah. Baik nenek yang soleha. Oke. Langsung aja. Terima Nenek, kasih. Ibu Mau boleh duduk apa kembali mau lagi di ke sini? tempat duduknya. Kita duduk dengerin aja. tausiah dari Ustazah dulu sambil denger jawabannya ya. Terima Oke. kasih. Oke. Ya. Makasih, Iya. Bu Saya boleh minta Eis. mic-nya Ibu. Mohon Jangan izin dibawa Ustaz pulang, Syam, Ibu. Ustaz Maulana, Bunda-bunda Terima kasih. soleha, Masya Allah. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Sony, terima kasih Bu Eis. Nih yang punya cucu nih, ya kan, yang punya anak mungkin yang pada baru Mahmud Abbas. Apaan tuh? Mamah muda anak baru satu. Yo. Nah, ya. Jadi itu kadang-kadang memang anak-anak zaman sekarang tuh pertanyaannya tuh lucu-lucu, ngegemesin. Salah satu tadi, nenek, Allah di mana? Allah ada nggak? Allah di mana? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, memang kalau kita ngejawabnya sebagai orang ibu pengajian ya kan, ini kan pengajian PKK ini ya, pengajian PKK, pengajian kaditu kadieu ya, Eta ya. Mondar mandir. Pengajian mundar mandir. Nah, tapi mau ngejawab ke anak-anak gimana? Mau ngejawab yang model-model pakai tafsir kan enggak nyambung. Kita akan bilang Allahus Somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dan seperti kita. Laisa kamislihi sayun. Allah berbeda dengan kita. Kan kita ngomong sama bocah nggak bisa begitu ya Bu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama ya, menurut Syekh dari Mufti Mesir yaitu Syekh Al-Jum'ah dalam kitab Yastagilu, memang kita itu harus apa? Kalau ngomong sama anak-anak sesuai dengan anak-anak. Bener gak Bunda? Pemirsa, jemaah. Ayo. Dicatat. Nah, kenapa? Yang pertama, hadithu bima ya'rifun. Ngomonglah dengan anak-anak, ngomonglah dengan Gen Z, ngomonglah dengan Gen Alpha. Dengan cara apa? Bima ya'rifun, yang bisa dia mengerti. Mungkin tadi tuh nenek udah pinter tuh jawabannya. Itu air dari mana? Itu Allah di mana? Misal. Nah, nih mama kan pakai jilbab. Kira-kira ada ngejahitnya enggak? Ada. Kamu ngelihat yang ngejahitnya siapa? Enggak mah. Tapi ada kan? Ada. Nih kamu pakai sepatu. Ayo beli tas nih. Gambarnya lucu. Ini tas ada yang bikin enggak? Ada. Nek ada mah. Nah tapi kamu ngelihat enggak yang bikinnya siapa? Enggak lihat sih. Tapi ada kan? Ada Nek. Ada mah. Kira-kira seperti itu. Dia apa? Hadisu bima ya'rifun. Ngomong sesuai dengan pikiran anak. Nih kalau kamu lagi beli cilok di sekolahan, siapa yang suka makan cilok di sini? Ya ada yang bikin, ada. Tapi kan udah ada abangnya, itu kan ketika udah jadi, waktu bulet-buletinnya. Misalnya gitu kalau anak-anak ke sekolah.
Nah kayak gitu ya. Dan kedua, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ngomonglah dengan anak-anak dengan kadar pikirannya. Jadi kalau kita mungkin ngomong dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi, Allah itu berada di mana-mana. Allah itu ada dekat dengan urat leher kita, bahwa Nadi Allah kita, lebih dekat ya. gini. Jadi kita bilang Allah itu ada, kamu ngelihatnya ada mama itu ciptaan Allah. Ini semua ciptaan Allah. Seperti kamu ngelihat tadi ada bangku, ada ini, ada yang bikin tapi nggak ngelihat siapa abangnya. Betul juga. Makanya pentingnya orang tua belajar sih Iya, sebenarnya kita harus ya. belajar juga ya. Karena Kita yang anak-anak sekarang belajar kan aja. pintar juga ya. Ih, pinter-pinter anak sekarang Kak Sony, Masya Allah. Bahkan lebih pinter, lebih cerdas mereka. Kalau bertanya, kita mah nggak sampai ke situ nanyanya dulu. Betul. Masya Allah, Makanya semoga dengan tabarakallah. belajar hari ini kita bisa menjadi orang tua yang Amin. baik untuk anak-anak kita pastinya Masya ya. Allah. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Terima Ustazah kasih, Kak Lulu. Sony. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Memang setiap hari adalah kesempatan untuk merubah diri jadi lebih baik ya. Kita bisa mulai dari hari ini. Apalagi untuk mami papi muda ya Ustadz Maulana ya. Kenapa Yang itu? kayak mereka tuh gini loh, FOMO banget pengen jadi orang tua yang ideal gitu. Jadi kan kita harus belajar juga gimana caranya biar tidak terjebak dengan kefomoan itu gitu. Gimana menurut Ustadz Maulana? Supaya gak terjebak dalam FOMO. Sebagai saya seperti seusia ibu-ibu, FOMO itu apa ya? Iya. Ibu tahu nggak Salah itu? nanya saya. FOMO itu apa? Kalau saya sih zaman dulu itu namanya psikomo. Itu mah beda, itu badut. Udah ngobrol sama yang ngerti aja. FOMO itu apa sih harusnya? FOMO. Kalau ke bahasa ibu-ibu gimana ya ngebahasainnya ya? Pokoknya dia pengen ikut tren gitu ya. Nggak mau ketinggalan tren. Kayaknya sama Ustaz. Ustaz salah. Dan kalau udah deh sama Ustaz Syam dulu sambil Ustaz Maulana nyari tahu FOMO Ya. Kalau Ustaz Syam gimana cara ngebagi antara ngajar, karir sama ngurus anak? Karena pasti kalau udah FOMO tuh pengen banget ngikutin tren kan. Nah sekarang dia ada urusan juga buat ngurus anak, Iya. ada di urusan karir. Wah harus bagus manajemen waktunya. Manajemen waktunya. Nanti setelah yang satu ini Salah satu dong. yang ini ya sambil Ustaz Maulana cari tahu dulu FOMO itu apa. Aku dari tadi. Tetap di Islam itu ide jamaah. Alhamdulillah. FOMO itu apa?